Halo, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas Berita 1 bersama saya Cakri Milar. Iya, dan saya Carlos Michael. Hari ini kita akan membahas topik jangan malas jalan kaki. Orang Indonesia paling malas berjalan kaki. Itulah temuan sejumlah ilmuwan Amerika Serikat yang mengkaji data ponsel dari ratusan ribu orang di seluruh dunia. Para peneliti Universitas Stanford menggunakan data menit per menit dari 700 ribu orang yang menggunakan aplikasi pemantau aktivitas, Argus, pada telepon seluler mereka. Hasilnya, warga Hong Kong menempati urutan teratas dalam daftar penduduk paling rajin berjalan kaki. Rata-rata, publik Hong Kong berjalan kaki sebanyak 6.880 langkah setiap harinya. Sementara Indonesia berada pada posisi terbuncit dengan mencatat 3.513 langkah per hari. Pendiri sekaligus Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus mengatakan banyak faktor yang menyebabkan orang Indonesia malas berjalan kaki. Salah satunya yaitu akses trotoar yang kurang baik akibat digunakan untuk berdagang dan sering dilintasi motor. Jalan kaki dapat menjadi olahraga pilihan karena mudah dan murah. Apalagi Badan Kesehatan Dunia atau WHO merekomendasikan masyarakat untuk berolahraga minimal 150 menit setiap minggunya. Dengan berjalan kaki, seseorang bisa mengurangi stres, menurunkan berat badan, mencegah diabetes, dan banyak lagi fungsi lainnya. Ya, penelitian dari Stanford University Amerika Serikat baru-baru ini menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang paling malas berjalan kaki. Posisi buncit itu diduduki karena rata-rata orang Indonesia hanya berjalan kaki sebanyak 3.513 langkah setiap harinya. Iya, lalu mengapa orang Indonesia dikatakan malas berjalan kaki dan apa pula manfaat dari kegiatan berjalan kaki? Kita akan membahas hal ini. Sudah hadir di studio Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus dan dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta ada Nana Maya Suryana. Selamat siang dokter, selamat siang Bang Alfred. Selamat siang dokter. Dan Bang Alfred, tadi kalau dibilang orang Indonesia malas berjalan kaki, ternyata Bang Alfred tadi sempat menghadirkan Free Day ke studio kita berjalan kaki ya. Ini mewakili sebenarnya. Tapi menurut Bang Alfred sendiri setuju tidak kalau ternyata ya ini memang karena data Indonesia di urutan buncit, tapi orang Indonesia memang malas jalan kaki? Sebenarnya bukan malas ya, tapi karena memang budaya berjalan kakinya yang mulai dihilangkan ya. Dihilangkan. Karena dulu kita kan sering berjalan kaki, kemana-mana berjalan kaki. Tapi sekarang orang mau beli sesuatu ke warung, itu jaraknya 300 meter sudah starter motor, terus pakai motor gitu ya. Itu alasan-alasan yang memang mulai kita menghilangkan jalan kaki itu tadi. Pakai motor nggak pakai helm lagi. Dari kantornya di kawasan Tamrin mau ke salah satu mall itu harus pakai mobil, padahal dia cuma muter gitu ya. Harusnya dengan berjalan kaki nggak nyampe 500 meter itu sudah bisa lebih nyaman harusnya. Tapi ini lagi-lagi kan kenapa dibuat malas ya, karena memang pertama infrastrukturnya yang tidak memadai, yang kedua trotoarnya diokupansi ya oleh berbagai macam, dari mulai galian kabel, diserobot motor, parkir, berjalan kaki 5, dijadiin sebagai tiang reklame dan yang lain-lain gitu ya. Nah itu yang menyebabkan kita malas berjalan kaki. Yang kedua memang kawasan kita itu, Indonesia itu kawasan tropis, cukup panas, tapi itu lagi-lagi tidak membuat kita manja sebenarnya, tapi banyak hal kan, kita bisa pakai payung ya, pakai lebih topi, romantis gitu sebenarnya ya. Okay. Ya. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang sebenarnya saat ini yang membuat malas berjalan kakinya orang Indonesia. Tapi lagi-lagi kalau saya bilang kan banyak sekali masyarakat yang dan juga pemerintah kita menjawab ini secara latah gitu ya. Harusnya kalau ini menjadi sebuah penelitian ya kita terima ini untuk pembenahan ya, bukan malah menyindir bahwa apakah benar ini penelitiannya. Sebenarnya bukan penelitiannya yang harus kita benarkan atau tidak, tapi ketika ini sudah ada penelitian orang lain yang melakukan ke kita, ya kita harus berbenah
melakukan pembangunan masif trotoarnya, melakukan penegakan hukum dan yang lain-lain. Karena menurut saya dijadikan bahan evaluasi seharusnya untuk memperbaiki karena berjalan kaki kita itu ya. sangat enjoy banget. Iya, jadi kalau misalnya Anda lihat bahwa kondisi real saat ini, misalnya ya contohnya Jakarta, jangan dulu ke daerah-daerah lain. Jakarta memang cocokkah kondisi Jakarta saat ini dengan kemudian apa yang menjadi hasil penelitian ini? Ya, jadi gini loh, Jakarta itu sudah mendeklarasi sebagai kota smart city. Ya, kalau ngomong kota yang smart city, yang pertama dinilai itu adalah fasilitas publiknya itu berjalan kaki. Karena ada penelitian yang menyebutkan bahwa salah satu indikator melihat sebuah kota itu bahagia atau tidak, lihatlah dari fasilitas pejalan kakinya. Melihat kota yang bahagia loh ya. Belum melihat kota yang sehat, nanti mungkin dokter bisa menjelaskan. Ini kita baru melihat dari kota yang bahagia. Karena apa? Ketika ada trotoar, masyarakat itu bisa berinteraksi, berkomunikasi. Tapi kalau kita semuanya ada di dalam kendaraan, gimana kita mau komunikasi? Malah emosi, klakson-klakson mobil ya. Seperti yang hari Jumat yang lalu kami hampir mau dipukulin. Gitu Bang Alfred, kalau dari teman-teman Koalisi Pejalan Kaki sendiri, ada tidak data yang menunjukkan bahwa seberapa besar masyarakat Jakarta saja dulu yang ingin berjalan, yang sudah berjalan kaki dengan fasilitas yang memang tersedia? Sangat jauh berbeda perbandingannya, atau sekarang ini kan kita sudah mulai membangun infrastruktur yang banyak? Dulu itu pernah ada penelitian bahwa yang namanya non-motorized transport, yaitu berjalan kaki dan bersepeda, itu masih ada di 20% di Jakarta. Ya, itu penelitiannya terkait dengan rencana mau membangun tol di dalam kota Jakarta, tapi mereka mensurvei bahwa pejalan kaki dan bersepeda itu masih ada di 20%. Ya, itu penelitiannya udah lama sekali. Tapi sekarang ketika pilihan-pilihan itu tidak diberikan, yaitu angkutan akses, angkutan umum yang memadai, aman, nyaman gitu ya, tidak banyak jamret dan yang lain-lain, akhirnya masyarakat mengambil pilihan praktis dengan mengkredit motor dan yang lain-lain. Ya, itu yang membuat peralihan masyarakat yang tadinya menginginkan menggunakan angkutan umum dan feedernya berjalan kaki, akhirnya mencari solusi yaitu dengan mengkredit kendaraan motor dan yang lain-lain. Atau kalau sekarang Cak, mungkin lebih gampang ya, tinggal di kantor saja ada kendaraan online yang jemput. Itu malah, menurut saya itu malah mengurangi kita berjalan kaki seperti itu ya. Dan itu booming kepada kami pengguna angkutan umum. Orang masih di KRL sudah mesan online, ya. Jemput saya di sini gitu ya. Dan itu kan sebenarnya dia dari stasiun menuju kantornya itu cuma 500 meter, tapi dia harus rela memesan sebuah online yang memang itu bermotor. Cuma 4.000 misalnya, 5.000 gitu kan, enggak rugi dia juga. Berjalan kaki itu lebih aman, nyaman, dan lebih sehat menurut kami. Oke, baik. Kita ke Dokter Nana. Dokter, sebenarnya seorang manusia, idealnya kebutuhan berjalan kaki itu seperti apa sih sebenarnya? Ya, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan juga bahwa dengan berjalan kaki itu sebenarnya merupakan salah satu pilihan untuk kita beraktivitas, berolahraga yang paling mudah, yang paling murah, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan itu juga bisa pada semua umur. Nah, jadi memang jalan kaki ini yaitu tadi mulai dari anak balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga orang tua pun sebenarnya ya memiliki kebutuhan berjalan kaki. Karena dengan berjalan kaki itu sendiri, Mas, jadi dua organ penting di tubuh kita yaitu jantung dan paru-paru itu akan memaksimalkan kerjanya. Jadi dengan berjalan kaki kita beraktivitas, denyut jantung bertambah, kemudian konsumsi oksigen paru-parunya juga lebih bagus, dan itu semuanya otomatis akan memperbaiki sirkulasi tubuh, organ-organ di dalam tubuh yang lain menjadi lebih sehat, bisa menurunkan tekanan darah, jadi banyak sekali manfaatnya, mengontrol gula darah, kemudian kolesterol juga turun, untuk yang berlebih berat badan, untuk menurunkan berat badan, dan yang paling penting tadi seperti Pak Alfred juga sampaikan bahwa dengan berjalan kaki itu sebenarnya enjoy, jadi bisa mengurangi stres, karena itu secara kesehatan memang ada zat endorfin yang dilepaskan, itu tidurnya jadi lebih nyenyak. Apalagi sambil dengar musik ya. Betul. Nah, kemudian sehingga tidurnya lebih nyenyak dan keesokan paginya kita merasa lebih segar. Tapi kalau jalanan tempat yang kita hadapi itu tidak berpolusi, aman dan nyaman buat kita. Nah, kalau dilihat dari tingkat polusi, itu kita berjalan kaki, tapi kita juga menghirup polusi di Jakarta. Ini bagaimana? Baik buruknya juga ada pasti kan, Dok? Betul sekali. Jadi untuk timing kita berjalan
kaki tentu kita ada pilihannya. Untuk siang hari memang tidak dianjurkan karena yang pertama terik panas matahari itu juga tidak baik, gampang sekali terjadi dehidrasi kalau kita terlalu kepanasan, kemudian juga merusak kesehatan kulit, belum lagi polusi udaranya untuk ke paru-paru. Memang untuk siang hari sepertinya tidak disarankan untuk khusus ya untuk berolahraga. Tapi mungkin bisa pilihannya di pagi hari yang lebih segar ataupun di sore hari. Di sore hari. Ya. Dokter, kalau kita hubungkan dengan data yang tadi dikeluarkan oleh Stanford University, kita berada di urutan kelima paling malas jalan kaki. Kita ada di urutan 46. Paling Dari 46 negara yang disurvei. 46 negara. Nah, jadi kalau kita lihat ini apakah sudah ada temuan dari Anda sendiri sebagai dokter spesialis jantung, tingginya angka penyakit jantung dengan kemudian temuan bahwa kita paling malas berjalan kaki, apakah itu sudah ada? Betul, untuk data di Indonesia sendiri, mohon maaf saya belum mendapatkan, tapi berdasarkan studi yang sudah dilakukan di luar negeri, salah satunya itu ada meta-analisis, namanya itu studinya cukup lama, mulai dari tahun 1970-an hingga 2007, itu memang ditemukan pada orang-orang yang kurang beraktivitas, terutama untuk jalan kaki, itu resiko penyakit kardiovaskularnya, di mana itu resiko serangan jantung dan stroke, itu meningkat. Sedangkan sedangkan pada yang berjalan kaki itu bisa menurunkan angka penyakit kardiovaskular hingga 31%, dan angka kematian menurun hingga 32%. Iya, dokter sendiri di Rumah Sakit Persahabatan menerima pasien setiap harinya untuk spesialis jantung ini. Apakah memang benar keluhan paling utama itu karena malas jalan kaki? Malas bergerak lah. Malas bergerak misalnya. Ya, secara umum sih seperti itu, karena terutama kita di kota besar, semua seperti terburu-buru, berangkat kerja itu udah dari subuh, kemudian pulangnya sudah malam, sehingga alasan paling banyak ya memang tidak punya waktu untuk berolahraga seperti itu. Ya, salah satu pilihan kita dengan berjalan kaki seperti tadi Pak Alfred katakan, ya mungkin kita jam makan siang atau pagi-pagi parkirnya agak jauh atau bagaimana, itu kita mensiasati agar kita bisa berjalan kaki di sela-sela aktivitas kita sehari-hari. Baik, ada kesempatan untuk berjalan kaki. Nanti kita banyak-banyak jalan kaki, mungkin naik turun tangga kita coba ya. Turun tangga itu paling simpel ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.